Baik, kita lanjutkan untuk video sebelumnya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang membuat atau merancang sebuah decoder dengan cara manual, yaitu membuat decoder BCD ke access tree. Kita lanjutkan untuk membahas mengenai decoder yang berada di dalam sebuah IC MSI, yaitu decoder N kedua pangkat N. Baik, langsung saja saya sorot untuk slide-nya bahwa decoder N kedua pangkat N artinya inputnya adalah N mulai X0, X1, X2 sampai dengan Xn, itu akan mempunyai output Y0, Y1 sampai dengan Y pangkat N, Y2 pangkat N, Y yang kedua pangkat N min 1. Nah, kalau inputnya ada 2 misalnya, maka outputnya ada 4. Inputnya ada 3, maka outputnya ada 8. Ini Anda baca, pemberian kode N input akan mengaktifkan salah satu dari jalur output, yaitu 2 pangkat N bit. Decoder jenis ini itu bisa mempunyai output aktif high atau 1 dan juga output rendah atau low. Yang kalau dengan menggunakan gerbang N sebagai perangkat atau gerbang utama itu, maka outputnya akan aktif high. Tapi kalau kita menggunakan gerbang NAND sebagai gerbang utamanya, maka dia akan mempunyai aktif low outputnya. Blok daripada decoder 2 ke 4 di sini digambarkan. Inputnya ada 2 X1, X0, outputnya ada 4 Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengalamatan memori, sehingga kalau 00 yang diaktifkan itu yang aktif alamat 00 atau outputnya nanti akan Y0 yang aktif. Sampai dengan 11 maka outputnya adalah Y3 yang aktif. Ini contoh keseluruhan daripada decoder 2 ke 4 ya. Kalau 10 di sini inputnya, maka output yang aktif itu adalah Y2 aktif. Ini yang akan dikeluarkan. Nah, misalnya di sini 01 itu berarti yang aktif nanti adalah Y1. Jadi yang keluar misalnya alamat Y1 isinya adalah 10, maka keluar atau datanya isinya akan keluar ditunjuk. Nah, misalnya di sini ya yang diaktifkan adalah 00, maka yang aktif nanti ini 10 dan juga 11 ini akan keluar. Jadi alamat yang ditunjuk nanti itu akan keluar ke jalur data keluar. Ini untuk gambar daripada logika decoder 2 ke 4 yang aktifnya output adalah aktif 1 ini Anda lihat dengan menggunakan gerbang N. Jadi output jika ditunjuk itu akan merah ini high, yang lain low. Nah, ini kalau menggunakan gerbang NAND maksud saya, itu aktifnya low outputnya. Jadi kalau tidak ditunjuk itu akan high. Ini persamaan daripada logika untuk outputnya.
dan ini juga bisa dianggap sebagai wakil dari min term ya, min term 0, max term 0. Kalau aktif 0 berarti yang digunakan nanti untuk merealisasikan rangkaian kombinasi pos ya M0, M1, M2. Kalau yang tadi untuk merealisasikan rangkaian kombinasi SOP ya, min term, di sini max term. Ini untuk gambar IC decoder 3 ke 8 dengan aktif 1 min term ya, M0, M1, M2 sampai dengan M7, semuanya dengan menggunakan gerbang N. Ini kalau Anda lihat output di sini persamaannya ini kan persis dengan tabel kebenaran kalau kita membuat tabel kebenaran yang SOP untuk output 1 masing-masing di sini. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk diaplikasikan untuk merealisasikan rangkaian kombinasi, tidak perlu menyederhanakan lagi karena di sini langsung ditunjuk mana yang mau direalisasikan, tinggal di 0, di 1, di 2 sampai di 7 ini. Ini wakili untuk input 3 variabel input. Nah, biasanya untuk rangkaian decoder itu dilengkapi dengan sebuah sinyal atau pin pengaktif yaitu enable. Yang kalau Anda lihat gambarnya di sini N yang salah satu input N-nya itu adalah enable. Sehingga kalau enable-nya di sini tidak aktif, maka di sini apapun yang dilakukan di input AB itu tidak akan terpengaruh di sini. Di sini kalau enable-nya 0, maka di sini output-nya 0 terus. Gitu. Enable 0, tabelnya ini, A-nya apapun itu akan membuat AB-nya apapun itu output-nya 0 terus. Kalau enable-nya 1 baru nanti berpengaruh di inputnya. Untuk enable yang aktif 0, ini enable-nya 1, apapun yang dilakukan di AB maka output-nya 0 terus. Kalau enable-nya 0, ya itu baru aktif 00 yang aktif Y0, 01 yang aktif Y1 dan seterusnya ini. Nah, kalau Anda mau latihan nanti silahkan dibuat ini tabel kebenarannya gimana itu silahkan. Ya, ini untuk enable aktif 0, outputnya juga aktif 0. Ini yang sebelah kanan enable aktif 1, outputnya aktif 0. Mungkin di selanjutnya ini Anda buat di kertas masing-masing nanti dicoba. Kemudian untuk decoder 3 ke 8 ini aktif 1. Kalau kita namakan inputnya X, Y, Z maka ya, sesuai dengan masukannya kalau 00 yang satu di F0. 001 yang aktif F1 dan seterusnya dengan 111 yang aktif F7. Ini aktif 1. Nah, kalau kita lihat tadi untuk min term bisa digunakan untuk merealisasikan atau diaplikasikan sebagai realisasi dari persamaan bool untuk 3 input, ya rangkaian kombinasi 3 input. Ya, kalau di sini sudah diganti X begini maka tinggal mengaplikasikannya saja. Min term 0 atau M0 itu X0, Y0, Y0 dan seterusnya ini. Nah, ini output sebuah decoder 2 pangkat N min term ataupun juga max term yang siap dimanfaatkan sebagai suku-suku perkalian atau penjumlahan, jadi SOP atau POS bagi fungsi SOP ataupun POS kanonis. Ya, untuk yang decoder aktif 1 itu berarti merealisasikan SOP, sum of product. Ya, untuk decoder yang POS atau aktif 0
dengan menggunakan gerbang N itu merealisasikan rangkaian pos biasanya atau yang komplement dari minterm, komplemennya minterm. Nah, misalnya ini untuk gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, ini kalau Anda lihat ini merealisasikan apa, merealisasikan apa, begitu Anda bisa melihat. Di sini yang diorkan itu adalah output minterm 0, M1, M4, M6, dan M7. Kemudian di sini komplement dari minterm dinorkan ya di sini 2, 3, 5 bisa ini, atau ini nanti akan sebanding dengan yang di bawah ini. Demikian untuk yang demikian saja untuk yang sebelah kanan ini. Yang atas itu active low, yaitu untuk NAND dari ini kalau Anda lihat persamaannya dinenkan, di akhir itu dinenkan. Output dari sini itu N masing-masing dari gerbang, kalau ini ABC berarti ABC, ini A not, B not, C not, dan seterusnya itu dinenkan. Kemudian outputnya dinenkan lagi, active low, terus dinenkan lagi. Coba nanti Anda cari ini persamaannya apa, keluaran dari masing-masing ini. Juga decoder bisa digunakan untuk merealisasikan full adder. Nah, full adder kalau Anda lihat di sini, full adder itu untuk menambahkan 3 bit. Nah, di sini misalnya inputnya X, Y, Z, outputnya ada carry dan ada sum. 0 ditambah 0 ditambah 0 itu outputnya kayak sumnya 0, carry-nya 0. 0 tambah 0 tambah 1, outputnya carry 0, sumnya 1. Nah, ini kalau Anda urutkan kan tambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ya 01. 0 ditambah 1 ditambah 1 itu carry-nya dari 1, sumnya 0. Ini 100 berarti 1 carry sumnya. 1 tambah 0 tambah 1 carry-nya 1, jumlahnya 0. 1 tambah 1 tambah 0 carry-nya 1, jumlahnya 0. 1 tambah 1 tambah 1 itu carry-nya 1, jumlahnya juga 1. Maka bisa dilihat di sini output S atau persamaan dari S itu, ini Anda lihat ini adalah M1, M2, M4, M7. Carry-nya ada M3, M5, M6, dan M7. Maka tinggal menyambung saja masing-masing output yang ada untuk merealisasikan full adder. Decoder 3 ke 8 itu output dari ini kalau saya sebut sebagai Y ya, Y1, Y2, Y4 ya, sesuai dengan S ini diorkan, kemudian Y3, Y5, 6, 7 itu juga diorkan, itu akan memperoleh rangkaian sum dan carry. Nah, ini untuk latihan silahkan dicoba-coba di kertas. Kalau ada sebuah decoder 3 ke 8, di sini aktif high, nah, di sini tidak ada notnya, itu aktif high. Output yang kedua dengan ke-7 dinorkan, kemudian output ke-0, ke-5, dan ke-7 juga diorkan. Ini nanti persamaannya apa untuk F1 dan F2. F1, F2-nya apa. Untuk yang di sebelah kanan, ini juga aktif 1 tanpa not di akhir. Itu nanti mempunyai output F1, F2 apa. Anda bandingkan antara yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, hasilnya apa. Silahkan dicoba.
Nah, dalam IC itu 74138 ya, IC decoder 3 ke 8. Di sini inputnya ada A, B, C atau CBA urutannya. Jadi urutannya CBA. Kemudian ada enable-nya ada 3 bit. Yang G2A, G2B itu enable aktif 0 ditambah G1 enable aktif 1. Jika kalau untuk membuat IC ini bekerja, G1-nya harus di ground-kan, G2A 2B-nya harus di high-kan supaya bekerja. Sebab kalau di ground-kan nanti berarti aktif, ini berarti tidak bekerja. Jadi dibalik supaya IC ini bekerja. Nanti Anda bisa install EWB, dicoba bisa. Ini dalam blok lebih sederhana, urutannya CBA, outputnya ada Y 0 sampai Y7 itu kakinya 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7. Ini simbolnya. Silahkan nanti dicek di IC 74138 dengan menggunakan EWB. Sama ini saya kira. Ini outputnya. Oh maaf, untuk enable yang G2 dan G1 tadi untuk bisa bekerja itu enable G1-nya harus di high-kan ya. Enable G2-nya harus di low-kan. Ya, nanti kalau supaya tidak bekerja, IC-nya tidak bekerja, ini dibalik. Ya, dibalik. Maaf tadi penjelasan pertama saya kualek. Ini tabel kebenaran dari 74138. Kemudian kita juga bisa mengekspansi rangkaian decoder dari ukuran yang kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Misalnya di sini dari decoder 2 ke 4 dibuat menjadi decoder 3 ke 8. Nah, di sini susunannya dengan memanfaatkan IC enable, yang mana enable itu digabung ke jalur A2. A2 itu 0, maka yang aktif nanti akan di ini. Kalau ini 1, yang aktif di yang B. Nah, itu caranya menyambung itu di enable-nya itu dimanfaatkan sebagai A. Aslinya kan A1, A0 sebagai alamatnya, kemudian outputnya D0, 1, 2, 3. Nah, kalau mau nyambung 2 jadi 1, jadi 3 ke 8, ya enable-nya dua-duanya dimanfaatkan. Disambung ke jalur A, A2 namanya, A0, A2, 0 itu berarti masuk ke sini nanti yang aktif yang atas, kalau A2-nya 1 yang aktif yang bawah. Ini tabelnya sama dengan yang 3 ke 8 jadinya. Mungkin juga untuk membangun sebuah decoder 4 ke 16 bisa digunakan sebanyak 2 ke 4 ya, 2 ke 4 sejumlah ini. Dan di sini Anda lihat susunannya untuk X0, X1, X2, X3 ini untuk address-nya, kemudian enable satunya ini tidak digunakan sebagai enable seluruhnya. Kemudian enable yang lain ini dihubungkan ke output dari decoder 2 ke 4 yang pertama ini. Jadi kita butuh 5 buah IC decoder 4 ke 16, decoder IC 2 ke 4, ya bloknya ini ada 5. Membutuhkan 5 blok
decoder 2 ke 4 untuk membangun decoder 4 ke 16. Ya, di sini outputnya mulai dari set 0 sampai dengan set 15. Nah, gimana dengan decoder desimal? Ini Anda bisa membuatnya mungkin dengan gerbang OR nanti, supaya outputnya kalau 00-nya yang aktif di sini, ini dengan menggunakan gerbang apa, Anda bisa mencobanya di otak-atik sendiri nanti coba. Bisa kan? Mudah-mudahan bisa. Saya yakin bisa kalau Anda coba, tapi kalau tidak dicoba ya tidak akan menemui kesulitan dan tidak bisa akhirnya. Nah, ini decoder yang khusus untuk menampilkan di 7 segmen, angka 7 segmen. Yaitu inputnya BCD, outputnya angka 0 sampai angka 9 yang dikenal. Kalau lebihnya nanti tidak dikenal lagi oleh kita angkanya. Karena tetap nyala, tapi tidak menampilkan angka tertentu. Jadi kalau di praktekkan pakai EWB begitu, di sini 000 nanti yang menyala di sini angka 0, 001 angka 1, 0010 angka 2, 2 itu yang nyala berarti A, B, G, D, G, E, D dan seterusnya. Kalau 100 angka 8 berarti nyala semua untuk A, B, C, D, E, F, G-nya. Jadi 7 segmen itu segmen pertama A, segmen kedua B, segmen ketiga C, segmen keempat D, segmen kelima E, segmen keenam F, segmen ketujuh G. Di sini, nah ini misalnya di sini 1001 yang nyala ini angka 9. Yang nyala A, B, C, D, F, G, E-nya mati. Ini 000 berarti yang mati G-nya saja. Ini 0010 yang mati F dan C. Ini angka 2. Ini angka 3, 0011 yang nyala, ini yang mati FE dan seterusnya. Untuk jenis daripada 7 segmen itu ada 2. Ya, kalau Anda lihat di sini simbol apa diodanya yang digunakan cuma untuk tegangannya di belakang ini. Kalau di sini itu disebut dengan common cathode, kalau di sini disebut common anode. Ya, diodenya mengarah keluar, di sini mengarah masuk, mengarah ke input ABCD. Ya, di sini aktif tinggi, di sini aktif rendah. Yang sebelah kiri aktif tinggi, sebagai kalau ini 1 berarti nanti akan menyala. Ya, aktif tinggi itu diodanya menghadap keluar sana. Kalau aktif rendah itu diodanya membalik ke input. Ini kalau 0 maka akan mengalir ke sana, nyala. Tapi kalau di 1 ini diodanya off sehingga ini akan mati. Ini jenisnya ada 2, common cathode atau common katoda bersama dan anoda bersama istilahnya. Nah, isinya ada 7447, ada 7448. Kalau 7447 itu aktifnya rendah outputnya. Ini cocok untuk katode anode bersama. Kalau yang 7448 itu aktif 1 itu cocok untuk katoda bersama. 7 segmennya. Ini. Kemudian untuk encoder itu kayak kalkulator itu kalau Anda tekan tombol angka 0
outputnya jadi keluar angka 0. Itu sebetulnya lewat encoder dulu. Nah, encoder itu dari tombol nanti akan menjadi keluaran biner. Keluaran biner itu akan dikeluarkan melalui decoder lagi, kemudian muncul angka di display. Ya, encoder yang dimaksud di sini apa? Kebalikan dari decoder. Aktifnya adalah salah satu dari 2 pangkat n bit input yang membangkitkan sebuah n bit yang unik pada outputnya. Ya, di sini misalnya decoder 4/2. Yang terpakai cuma ini. Satu, ketika ini 0 yang nyala 00. Ketika 1 yang aktif 01 dan seterusnya sampai dengan jika 1 di F3 maka 11. Dan dengan menggunakan Kmap dengan bantuan downCare juga maka diperoleh persamaan D0 sama dengan F1 F3, F1 D3 D1 sama dengan F2 F3 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau decoder BCD ke desimal itu bisa Anda buat. Nah, kalau ini hanya 8/3, 4/2. Ini cara membuatnya dengan Kmap. Jadi di sini rangkaiannya cuma dengan menggunakan not dan or, sedikit n. Jadi kita bisa membuat saklar metriknya. Ketika nanti inputnya C0, C1, C2 dan C3 ini ditekan, mana yang ditekan, outputnya di mana, begitu. Itu Anda tinggal mengikuti saja ini. Nah, ini kalau ini lengkap ya, lengkap dengan encoder decodernya. Itu encoder kita tidak bahas secara detail aja, tapi gambarannya input itu biasanya dengan menggunakan keypad. Keypad nanti keluarannya berupa kode biner dilewatkan decoder masuk ke display. Display itu biasa angka, huruf dan lain sebagainya. Itu kemudian kita lanjut ke multiplexer atau selektor data. Itu banyak masukan ke satu keluaran. Multiplexer dari banyak jalur ke satu jalur, tapi biasanya jalurnya itu dilengkapi dengan n komplemennya. Ini secara logika dari sebuah multiplexer 4/1 ya, 4/1 ini. Kalau 00 yang akan sampai keluar di sini, kalau Anda lihat multiplexer itu ada selektor, ada data yang diseleksi, ada output. Selektor datanya 00, nah maka yang akan sampai keluar itu hanya D0, 01 hanya D1, D10 di S hanya D2, 11 hanya D3, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Kalau dibuat persamaan poolnya ini M0 D0, M1 D1 dan seterusnya. Ini diagram untuk
tabelnya tadi mengarahnya. Ini 00 yang sampai keluar itu 0, 10 yang sampai keluar 1, dan seterusnya. Untuk rangkaiannya dengan menggunakan gerbang N di tengah, not di depan itu untuk selektor data, dan gerbang OR untuk mengeluarkan satu saluran tadi, saluran input, satu saluran output tadi. Ini kalau 00 yang aktif sampai keluar itu hanya di 0, 01 nanti di 1, dan 11 hanya di 3 ini. Ini gambarannya. Ini disebut dengan selektor datanya. Biasanya juga dilengkapi dengan enable yang langsung dihubung ke gerbang N output di sini. Kemudian di sini outputnya. Ini 4 buah multiplexer 2 ke 1 yang digabung-gabung. Untuk IC yang memuat itu 74151 itu multiplexer 8 ke 1. Tapi outputnya ada 2 di sini, kebalikan. Y-nya yang normal, yang satu W itu yang komplemennya. Selektor datanya itu ada W dan S, inputnya ada CBA. Maksud saya outputnya ZW, selektor datanya adalah CBA, data yang diseleksi itu mulai di 0, di 1, di 2, dan sampai dengan di 7 ini. Maaf tadi yang saya omongkan salah. Ini gambar skema logikanya. Dengan gerbang N ada 8 buah, gerbang NOT-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gerbang 8 NOT-nya, gerbang 0-nya ada 1. Dan juga seperti di kode tadi, multiplexer skala besar juga bisa dibangun dengan menggunakan multiplexer yang berskala kecil. Nah, di sini misalnya decoder 4 ke 1 bisa dibangun untuk membangun decoder 8 ke 1 dengan bantuan multiplexer, maksud saya tadi saya salah. Multiplexer 4 ke 1 2 buah bisa dibangun untuk membangun multiplexer 8 ke 1 dengan bantuan multiplexer 2 ke 1. Ini 4 buah multiplexer 2 ke 1 digunakan untuk membangun multiplexer 8 ke 1. Jadi dibutuhkan 4 buah multiplexer 2 ke 1 plus multiplexer 4 ke 1. 1 buah. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk silahkan lebih diperdalam lagi dengan mengotak-atik yang di belakang instalatornya. Nah, ini. Oke, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Selamat siang.